Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang mengelola informasi dalam ceramah. Di bagian pertama ini kita membahas tentang mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, kemudian menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Oke, masuk yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Yang pertama, memahami informasi dari permasalahan yang dibaca atau didengar. Di sini ada teks, sebuah teks pidato atau ceramah. Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi dari teks yang kita baca ini, kita tahu apa itu ceramah atau pidato. Ya, jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian dalam penyampaian di depan umum ini ada dibagi dua, yaitu pidato dan khotbah. Pidato itu pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktek beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi bedanya di situ, persamaannya sama-sama menyampaikan sesuatu di depan umum. Perbedaannya kalau pidato itu bersifat umum atau bersifat di luar bidang keagamaan, kalau khotbah itu khusus di bidang keagamaan. Kemudian menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Beragam informasi yang bisa didapat ini ada berdasarkan 5. Yang pertama, berdasarkan fungsi, yaitu bergantung pada materi dan kegunaan informasi. Jadi materinya apa, kemudian kegunaan informasi yang disampaikan itu untuk apa. Contohnya misalkan pidato yang berjudul teknik belajar yang jitu, berarti di situ fungsinya adalah teknik-teknik yang digunakan untuk belajar dalam belajar. Kemudian berdasarkan format penyajian. Bentuk penyajian informasi itu bisa di dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk tulisan itu berupa berita, artikel, karangan khas, resensi, karya fiksi atau kolom. Kemudian bisa juga dalam bentuk foto, kartun, karikatur. Ini biasanya penyajian di media massa. Kemudian berdasarkan lokasi peristiwa. Lokasi peristiwa yaitu tempat kejadian peristiwa berlangsung. Ya, dibagi atas 3, yaitu daerah, nasional, dan mancanegara. Kemudian yang keempat, berdasarkan bidang kehidupan. Bidang kehidupan ada di situ pendidikan, musik, sastra, budaya, iptek, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan bidang kepentingan, yaitu kepentingan di sini bisa berdasarkan keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, perubahan dan pengaruh pada pembaca, cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca, peluang untuk mendapatkan sesuatu bagi pembaca. Terus yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Ya, bagian-bagian penting di sini ada sebuah teks, ya, teks judulnya tentang Jepang. Jadi di situ ada kalimat yang bercetak tebal. Ini merupakan bagian-bagian penting. Sedangkan teks yang tidak bercetak tebal itu adalah penjelas. Contoh di sini sambungan teksnya. Jadi di sini ini termasuk bagian penting. Kalau kita lihat di sini, Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Kemudian lanjut, anak-anak Jepang membersihkan sekolah setiap hari. Itu merupakan bagian penting dari teks tersebut. Selebihnya ini sebagai penjelas. Kemudian menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Jadi dalam teks ceramah itu biasanya tersusun dari kalimat-kalimat atau paragraf yang panjang. Jadi biasanya pada kalimat-kalimat tersebut lebih banyak kalimat majemuk bertingkatnya. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan
antara satu klausa tidak sederajat. Jadi kalimat majemuk bertingkat ini ada beberapa macam. Yang pertama itu kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Kalau untuk hubungan akibat ini dia biasanya dipakai kata penghubung sehingga, sampai, maka. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat hubungan cara menggunakan kata sambung dengan. Kalimat majemuk bertingkat hubungan sangkalan menggunakan kata sambung seolah-olah, seakan-akan. Kalimat majemuk bertingkat hubungan kenyataan menggunakan kata sambung padahal, sedangkan. Kalimat majemuk bertingkat hasil menggunakan kata sambung makanya. Kalimat majemuk bertingkat hubungan penjelasan menggunakan kata sambung bahwa, yaitu. Kemudian kalimat majemuk bertingkat hubungan atributif menggunakan kata penghubung yang. Jadi di sini untuk kalimat-kalimat pada teks ceramah, jadi kalau menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang ada di masing-masing kalimat majemuk bertingkat, itu dia bisa sesuai dengan hubungannya apa, apakah hubungan akibat, hubungan cara, hubungan sangkalan, hubungan kenyataan, hubungan hasil, atau hubungan penjelasan dan hubungan atributif. Oke, sampai di sini tadi penjelasan Ibu ya. Untuk tugas ini lengkapilah kalimat-kalimat majemuk di bawah ini dengan kata-kata penghubung yang tepat. Jadi gunakan kata dari A sampai E, gunakanlah kata-kata penghubung yang ada di kalimat majemuk tersebut ya. Oke, biasa catatan dibuat di buku catatan bahasa Indonesia, foto dan diupload di link. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.